Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tingkat glikolisis yang tinggi pada tumor menunjukkan target kemoterapi dan memfasilitasi diagnosis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salwa Ali Azahra dengan NPM 79, beserta dengan rekan-rekan saya, Serina Rahma dengan NPM 71, lalu ada Winda Rian Puspita dengan NPM 73, dan rekan saya yang terakhir, M. Gian Azhar dengan NPM 85. Sel tumor. Tumor merupakan benjolan yang muncul akibat sel yang memperbanyak diri secara berlebihan, atau akibat sel lama yang seharusnya mati, masih terus bertahan hidup, sementara pembentukan sel baru terus terjadi. Penyebabnya adalah pola makan yang buruk, di mana seseorang kurang mengkonsumsi buah-buahan, serat, sayuran, dan lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Lalu ada paparan sinar matahari, paparan radiasi akibat tindakan medis, infeksi virus dan bakteri, konsumsi alkohol berlebihan, konsumsi obat-obatan imunosupresif, merokok, obesitas, paparan bahan kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Azhar Hanafi, NPM 180085. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang perbedaan metabolisme sel normal dan sel kanker. Nah, transformasi sel normal menjadi sel tumor itu bisa dilihat dari pertama itu ketergantungan pada glikolisis untuk memproduksi ATP. Yang kedua, itu pengembangan toleransi terhadap pH rendah dalam cairan ekstramolekuler menyebabkan melepaskan produk akhir glikolisisnya itu bukan ATP tapi asam laktat. Nah, mekanismenya itu bisa dilihat dari mekanisme yang ada di sampingnya itu terdapat ada dua sel yaitu sel normal dan sel kanker. Dilihat bahwa pada sel normal piruvat itu ikut berperan dalam pembuatan produksi ATP di mitokondria, sedangkan pada sel kanker pirupatnya tidak ikut berperan dalam pembuatan ATP sehingga produk akhir glikolisisnya itu asam laktat bukan ATP. Nah, semakin agresif tumornya maka semakin tinggi laju glikolisisnya. Nama saya Winda Rian Puspita, NPM 73, akan menjelaskan mekanisme anaerobik glukosa pada sel tumor. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam tubuh, glukosa akan mengalami serangkaian proses untuk menghasilkan energi. Glukosa akan diubah menjadi pirufat dengan serangkaian reaksi enzimatik. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kemudian akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan 4 tahap reaksi, dan dengan 5 tahap reaksi akan diubah menjadi pirufat. Sel tumor akan menghasilkan 2 ATP per glukosa, sedangkan sel normal akan menghasilkan 30 ATP per glukosa. Hal ini dikarenakan pada sel normal akan mengalami proses lebih lanjut di dalam mitokondria. Namun berbeda halnya dengan sel tumor. Sel tumor tidak bisa mengalami reaksi di dalam mitokondria karena berada dalam kondisi hipoksia. Hipoksia ini merupakan kondisi dengan suplai oksigen terbatas karena kekurangan jaringan kapiler untuk memasok oksigen yang cukup. Pada sel normal, sel-sel yang responsif terhadap insulin pada tubuh akan menggunakan GLUT4 untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Namun berbeda halnya dengan sel tumor. Sel tumor itu tidak sensitif dengan insulin. Sel tumor akan menggunakan GLUT1 dan GLUT3 yang lebih banyak menggunakan glukosa. Proses glikolisis di dalam sel tumor akan berlangsung 10 kali lebih cepat daripada sel normal. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ATP yang dihasilkan pada metabolisme glukosa pada sel tumor jauh lebih sedikit daripada sel normal. 2 ATP ini tidak cukup untuk digunakan di dalam tubuh. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan jumlah ATP yang sama dengan sel normal, sel tumor harus mengonsumsi glukosa lebih banyak. Selain itu, di sini juga terdapat HIF1, Hypoxia Inducible Transcription Factor, atau
faktor transkripsi yang diinduksi hipoksia. HIF1 ini merupakan protein yang bekerja pada tingkat sintesis mRNA yang berguna untuk merangsang produksi setidaknya 8 enzim glikolitik dan transporter glukosa saat suplai oksigen terbatas atau pada kondisi hipoksia. Nah, di sini kan terdapat banyak enzim-enzim yang biasa diperlukan oleh glikolisis. Enzim-enzim ini akan diinduksi oleh HIF1 ini. Semakin agresif tumornya, maka laju glikolisisnya itu akan semakin tinggi. Dengan tingkat glikolisis yang tinggi, sel tumor ini dapat bertahan dalam kondisi anaerobik hingga suplai oksigen pada pembuluh darah berhasil mengejar pertumbuhan tumor. Pada gambar ini terdapat beberapa tanda silang yang menunjukkan sumber potensi penghambatan sel tumor. Karena ketergantungan sel tumor pada glikolisis itu sangat tinggi, sehingga ada kemungkinan untuk terapi kanker dengan menggunakan inhibitor heksokinase pada jalur glikolisis. Terapi kanker ini berguna untuk menghambat suplai ATP. Nah, tujuannya apa? Apabila suplai ATP itu dihambat, maka sel tumor itu berpotensi untuk terbunuh. Ada beberapa agen inhibitor heksokinase pada kemoterapi, yaitu 2-deoksiglukosa, lonidamin, dan juga 3-bromopirufat. Ketiga senyawa ini bisa kita sebut dengan 3 serangkai, karena mekanismenya kurang lebih sama pada proses penghambatan sel tumor melalui jalur glikolisis. Senyawa-senyawa ini tidak hanya menekan produksi ATP tumor secara glikolitik, tetapi juga mencegah pembentukan glukosa 6-fosfat melalui jalur pentosa fosfat. Jika tidak ada pentosa fosfat, sel tumor tidak akan mensintesis nukleotida, sehingga DNA dan RNA-nya juga tidak akan tersintesis. Maka, sel tumor tidak akan tumbuh dan tidak akan menyebar. Di sini juga terdapat oksitiamin yang merupakan analog dari tiamin. Bentuk strukturnya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memblokir enzim transketolase yang dapat mengubah selulosa 5-fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Namun, senyawa ini belum banyak digunakan dalam terapi kanker karena masih dalam tahap uji praklinis sel tumor. Nah, selanjutnya ada protein penekan tumor, P53. P53 ini bisa bermutasi pada sebagian besar jenis kanker. Kemudian juga mengontrol sintesis dan perakitan protein mitokondria yang sangat penting dalam perjalanan elektron ke O2. Sel dengan mutan P53 itu rusak dalam transport elektron mitokondria, sehingga dipaksa lebih bergantung pada glikolisis untuk produksi ATP. Nah, di sini terdapat perbedaan mungkin ya. Yang ini dengan yang ini. Tepatnya di sini. Dan di sini. Nah, itu terdapat perbedaan sel dengan protein penekan tumor dan sel yang tidak dengan protein penekan tumor. Imatinib, yang lebih sering dikenal dengan Gleevec, merupakan senyawa untuk kemoterapi. Proses imatinib ini, anti kankernya sudah diuji secara klinis, di mana imatinib ini berfungsi untuk menghambat kinerja kinase tirosin tertentu yang mencegah peningkatan sintesis dari heksokinase. Apabila diamati pada gambar, ada domain kinase yang terletak pada BCR-ABL, di mana BCR-ABL ini merupakan protein abnormal yang memerintahkan sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel-sel kanker darah putih abnormal. BCR-ABL ini merupakan
hasil dari mutasi kromosom 9 dan 22 yang disebut kromosom Philadelphia. Apabila tidak ada imatinib, substrat GRB2 atau ground factor reseptor bond protein atau protein reseptor pertumbuhan faktor 2 yang mana berperan sebagai peran kunci untuk transduksi sinyal yang diprakarsai oleh makroprotein dan sebagai faktor pertumbuhan. Jika tidak ada imatinib, GRB2 ini akan terikat pada domain kinase sehingga substrat akan teraktivasi oleh fosforilasi sehingga sel tumor akan mengalami proliferasi. Sedangkan jika ada imatinib, substrat GRB2 tidak akan terikat pada domain kinase dan sel tumor tidak bisa berproliferasi. Nama saya Sherina Rahma, NPM 71. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat glikolitik yang tinggi dalam sel tumor juga memiliki kegunaan diagnostik. Tingkat relatif pengambilan glukosa jaringan dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk menentukan lokasi tumor. Dalam positron emission tomography atau PET, individu disuntik dengan analog glukosa berlabel isotop yang tidak berbahaya yang diambil tetapi tidak dimetabolisme oleh jaringan. Nah, senyawa yang diberi label ini adalah 2-fluoro-2-deoksiglukosa atau FDG. Cairan FDG ini tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu akan ditempel dengan 18 fluor, yaitu isotop 18 fluor. Nah, cairan inilah yang akan menjadi pengikat FDG agar pemindaian dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, FDG ini akan mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase, di mana enzim ini akan mengambil gugus fosfat dari ATP ini kemudian ditempelkan pada FDG dan akan diubah menjadi 6-fosfo FDG dengan dilepaskannya ADP. Nah, di mana keberadaan dari 6-fosfo FDG ini dapat dideteksi dengan emisi positron dari 18F. 18F FDG ini merupakan analog dari glukosa yang akan ditangkap oleh sel hidup yang memerlukan glukosa sebagai bahan untuk proses metabolismenya. 18F FDG ini akan masuk ke dalam sel melalui transporter glukosa yang ada di dalam membran sel dan selanjutnya mengalami fosforilasi dengan heksokinase yang ada di dalam hampir semua sel. 18F FDG ini disuntikan kepada pasien dan akan beredar ke organ tertentu memancarkan sinar gamma yang akan dideteksi oleh mesin. Nah, deteksi jaringan kanker ini dilakukan dengan PET tadi. Cara kerjanya itu bermula dengan menginjeksi cairan yaitu 18 FFDG dengan fluor 18. Kemudian cairan ini berfungsi sebagai tracer atau alat penelusur molekul sel kanker yang nantinya itu dilihat sel mana yang mengambil glukosa yang lebih banyak, yang akan dinilai dan dibandingkan dengan bagian yang mengambil glukosa secara normal. Intinya 18-90% keganasan kanker mengambil energi dari glukosa untuk berkembang, sementara 20%-nya itu bukan berasal dari glukosa. Nah, selanjutnya adalah gambar hasil dari deteksi jaringan kanker dengan positron emission tomography atau PET. Gambar ini menunjukkan hasil setelah pasien pria dewasa menjalani operasi pengangkatan kanker kulit primer atau melanoma maligna. Nah, gambar sebelah kiri ini diperoleh dengan compute tomografi seluruh tubuh atau CT scan menunjukkan lokasi jaringan lunak dan tulang. Nah, kemudian gambar yang tengah ini adalah PET scan setelah pasien menelan 2-fluoro-2-deoksiglukosa atau FDG berlabel 18 ini, di mana 18F FDG ini digunakan untuk menentukan metabolisme glukosa yang abnormal untuk membantu mengevaluasi pasien yang telah didiagnosis mengidap kanker.
PET atau disebut juga CT scan ini sendiri memiliki fungsi salah satunya adalah untuk mengetahui penyebaran kanker agar diketahui cara pengobatan dan diagnosis keganasan kanker. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa terdapat bintik-bintik hitam yang menunjukkan daerah pemanfaatan glukosa yang tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa pada lokasi ini terdapat sel-sel kanker. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini terdapat intensitas label dalam PET scan yang diterjemahkan menjadi warna, yang menunjukkan bahwa terdapat intensitas yang meningkat dari warna hijau menjadi kuning dan menjadi merah. Nah, gambar ini menunjukkan sel kanker pada bagian atas, kemudian tulang belakang, hati, kemudian di beberapa daerah otot. Semua hasil dari penyebaran kanker dari melanoma maligna ini dapat ditunjukkan melalui positron emission tomography atau PET. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.